satu tayamum untuk satu fardu. Kalau kita wudhu, ini satu wudhu boleh kita gunakan untuk 5 kali sholat fardu. Andaikan setelah kita melakukan sholat subuh, kita tidak batal. Tidak boleh melakukan sholat subuh, kemudian sampai zuhur belum batal juga. Boleh melakukan sholat zuhur. Asar belum batal juga, melakukan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'at ba'ihi wa syuhada wa sholihin wal mu'arifin wal musannifin wal jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu hukukun alaina. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعرف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Syurutut tayamum. Adapun syarat-syarat tayamum. Syurut mubtada. Ya. Dibaca rafa, tandanya dhammah karena dia merupakan jamak taksir. Itu asrotun ada 10. Artinya syarat yang harus dipenuhi ketika orang melakukan tayamum itu ada 10 hal. Yang pertama adalah ayyakuna, adanya tayamum itu biturabin dengan debu. Dalam mazhab Syafi'i, tayamum harus menggunakan debu. Namun kalau dalam kondisi tertentu kita diperbolehkan untuk ikut mazhab yang lain, seperti mazhab Imam Hanafi. Satu contoh, mohon maaf, ketika kita di pesawat. Kita di pesawat pergi umroh ataupun haji. Perjalanan yang ditempuh cukup lama. 9 jam atau mungkin ya kurang sedikit lah. Kita ingin melakukan wudhu, ada sebagian yang takut. Ingin melakukan tayamum dengan debu. Di situ itu untuk mencari debu kesulitan. Bahkan andaikan ada pesawat yang berdebu, tentunya akan dikomplain oleh penumpangnya. Oleh karena itu ada solusi yang bisa kita pakai, yaitu ikut pendapat Imam Hanafi yang mengatakan tayamum tidak harus menggunakan debu. Yang paling penting dengan menggunakan benda duniawi seperti kursi itu bisa. Ini solusi. Ya, solusi ketika memang dibutuhkan. Wa ayakuna, dan ada. Apa yang ada aturabu, debu, itu tohiron, suci. Syarat yang kedua, debu yang digunakan untuk tayamum harus suci. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatayammamu shu'idan thayyiban. Tayamumlah kalian dengan debu yang mensuci. Wa alla yakuna, dan tidak ada apa turab itu mustakmalan, mustakmal. Pernah digunakan untuk menghilangkan hadas. Satu contoh, saya mengusap wajah. Ketika saya mengusap wajah, ya, kemudian debu yang saya gunakan mengusap wajah itu jatuh ke bawah, ya. Kemudian saya ambil lagi untuk saya gunakan mengusap tangan. Maka itu termasuk contoh debu yang mustakmal yang tentunya tidak diperkenankan untuk digunakan tayamum. Kemudian wa alla yukhalitahu, dan tidak menyampuri debu, ya. Artinya debu itu tidak tercampur. Apa yang menyampurinya? Daqiqun, tepung, wa nahwuhu, atau semisalnya. Artinya memang debu murni tidak tercampur oleh yang lain. Entah itu tepung ataupun mungkin gula yang sudah dihaluskan, itu
Ini murni debu. Yang kelima, wa ayyaqsidahu, dan ada kesengajaan untuk mengambil debu. Ya, memang ada kesengajaan untuk mengambil. Oleh karena itu kalau ada orang tayamumnya itu dengan ia menghadang debu. Ketika ada angin yang begitu kencang, kemudian wajahnya langsung diginikan. Tidak ada usaha untuk mengambil debu dari tempat lain. Itu tidak sah. Wa yaqsidahu. Yang ke-6, wa ayyamsaha, dan orang yang tayamum mengusap wajahnya mutayammim, wa yadaihi, dan kedua tangannya mutayammim, bidarbatain, dengan 2 kali. Ya. Artinya ambil debu untuk kemudian diusapkan wajah sekali, 3 kali juga lebih baik. Kemudian ambil debu lagi untuk diusapkan tangan. Ya. Tidak cukup sekali pengambilan debu langsung digunakan wajah plus tangan, nggak cukup. Tentunya nanti akan ada debu yang mustakmal. Kemudian yang ke-7, wa ayyuzila, dan menghilangkan siapa mutayammim an-najasata, najis awalan, terlebih dahulu. Artinya kalau memang sebelum tayamum kondisi kita masih ada najisnya, maka sebelum tayamum najis itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Itu syarat yang nomor 7. Yang nomor 8, wa ayyajtahida, dan ada usaha untuk mencari fil kiblati, arah kiblat, qablahu, sebelum tayamum. Sebelum tayamum dia harus memastikan mana arah kiblat dulu. Karena ini kondisi bersuci dalam keadaan darurat. Jangan sampai setelah tayamum baru ini mana ya kiblatnya. Jadi kondisikan keberadaan mengetahui arah kiblat itu sebelum pelaksanaan tayamum. Itu yang nomor 8. Yang nomor 9, wa ayyakuna, dan ada tayamum itu ba'da dukhulil waktu, setelah masuknya waktu sholat. Kita tahu bahwa tayamum itu termasuk bersuci darurat. Dikatakan darurat ya setelah masuknya waktu sholat. Kalau ada orang tayamum karena tidak ada air, sementara dia tahu bahwa awan sedang gelap, besar kemungkinan akan hujan. Ya. Nah, ketika sebelumnya masuknya waktu sholat dia sudah tayamum dulu, ternyata begitu masuk sholat hujan dengan derasnya, berarti kan itu bisa membatalkan tayamumnya. Ya, oleh karena itu keberadaan tayamum harus dilakukan setelah seseorang memasuki waktu sholat. Yang terakhir, wa ayyatayammama, dan melakukan tayamum siapa mutayammim, yang melakukan tayamum likulli fardin, untuk setiap fardu. Artinya satu tayamum untuk satu fardu. Kalau kita wudhu, ini satu wudhu boleh kita gunakan untuk 5 kali sholat fardu. Andaikan setelah kita melakukan sholat subuh, kita tidak batal. Tidak boleh melakukan sholat subuh, kemudian sampai zuhur belum batal juga. Boleh melakukan sholat zuhur. Asar belum batal juga, melakukan sholat asar. Maghrib belum batal juga, melakukan sholat maghrib. Isya belum batal juga, melakukan sholat isya. Jadi 1 kali wudhu bisa digunakan untuk melakukan 5 kali sholat fardu. Tapi sekali melakukan tayamum hanya bisa digunakan untuk melakukan 1 kali sholat fardu. Itulah sahabatku pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah, 10 syarat yang menentukan sah dan tidaknya tayamum seseorang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.